apa ya, dia nipu aku lah. Ngasih Ada info dia. kamu. Tahu kan Miss Juni lagi live, hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri karena Oh, saya oke tidak oke. ingin setelah Iya viral iya saya iya. minta take down. Heeh. Kenapa, Mbak? Eh, iya, Gimana, Mbak? itu iya. Ini Miss Yuni. Itu kan aku pernah ketemu sama dia ya di Rio gitu. Waktu Pernah itu ketemu satu dia di PT mana? itu. Di real? Iya, di Rio, maksudnya di PT gitu. Di Indonesia. Oh, terus? Mm-mm. Nah, terus pas itu dia kan eh, divisi Hong Kong, aku divisi Singapura kan. Nah, pas Oke. itu aku pulang dari Singapura 3 tahun, terus dia belum pulang gitu, masih di Hong Kong. Mm-mm. Nah, terus aku datang ke Hong Kong gitu ya. Dari Singapura 3 tahun tuh aku datang ke Hong Kong, 3 bulan di PT, terus terbang. Aku kerja 5 bulan ya, kerja Mm-mm. 5 bulan, terus aku hubungin dia, dia juga hubungin aku ya. Nah, pas lama-lama kan waktu itu dia bilang kayak gini katanya, gitu ya, itu kan aku gitu ya. Mm. Kamu mau ini nggak katanya, mau keluar nggak? Ya boleh keluar katanya. Oh ya, aku boleh nggak pinjem dokumenmu katanya. Buat apa? Katanya, oh nggak, cuma pengen lihat aja. Mm-mm. Nah, terus pas itu, oh ya udah nanti kita ketemuan. Nah, pas itu ketemuannya di Man Onsan gitu. Mm-mm. Masih inget bulan tahun 2023 bulan Juli. Mm. Juli apa Juni? Nah, 2003 ya. Hmm. Nah, pas itu dia pakai data aku katanya. Biarin aku yang jadi saksi kata dianya. Tapi dokumen aku kan. Nah, buat apa aku bilang. Katanya kamu butuh katanya. Iya butuh, tapi aku nggak butuh banyak-banyak. Aku cuma butuh 5.000 aja gitu ya. Karena aku juga kondisi aku, anak aku lagi sakit banget dan nggak ada yang bantu keluarga aku. Dia malah minjem sama itu sampai 20.000 dolar. Mm-mm. Bukan 2.000 ya, 20.000 dolar. Nah, Mm-mm. pas itu aku bilang, aku boleh ya. Tapi aku bilang jangan sampai ketahuan majikan. Kalau misal ketahuan majikan, udah aku bilang gitu. Enggak katanya, aku janji bakalan setiap bulan bayar. Setiap bulan bayar gitu. Ya aku pegang kan. Waktu itu ya aku kan nggak diblokir masih. Terus pas itu kan katanya sih setengahan gitu ya pembayaran dari situ tuh. Udah setengah, aku udah bayar nih setengahnya. Terus aku kirim ke dia. Nanti dia yang setor. Ternyata dia nggak setor. Uang aku malah dipakai. Mm. Uang setoran aku setengahnya. Dianya nggak bayar. Pas itu dapat surat kayak gitu. Nah, surat kayak gitu ketahuan sama bos. Nah, dari situ aku nggak lihat kalau dia itu nggak bilang kalau belum setor. Andai dia bilang, mungkin surat yang di kantor pos itu aku ambil gitu. Tapi dia nggak bilang, ketahuan. Gue sampai marah-marah gini-gini. Terus katanya, kenapa katanya kamu minjem katanya gitu. Aku kan tadi butuh, tapi terus kenapa katanya kamu nggak izin nggak apa, kalau butuh nggak usah lewat bank, lewat aku aja, karena aku nggak tahu namanya juga, aku pertama kali di Hong Kong ya, baru kerja 6 bulan gitu, udah berani juga sih tadinya juga, aku juga udah was-was ya, tapi ada terjadi, terus kalau kamu ketahuan lagi, aku bakalan pulangin. Nah, terus ditanyain per bulan kamu berapa gitu, kata bos aku tuh. Di per bulan segini-segini, berapa bulan temponya, 8 bulan gitu. Ya udah katanya, aku yang bayar, tapi kamu potong gaji ya. Potong gaji kamu di PT, udah lunas sekarang potong gaji kamu lewat bank. Nah, lain kali kalau kamu kayak gini lagi, ada kayak gini lagi, aku nggak bakalan minta maaf. Nah, ya udah, coba mana katanya teman kamu yang ngambil duit. Nah, aku ceritain gini, bukan aku sebenarnya ngambil, tapi dia ngambil. Ya, tapi kamu bodoh katanya, kamu goblok lah, digituin lah sama majikanku. Sampai waktu itu aku nangis-nangis, kayak nggak bisa tidur, nggak bisa apa gitu. Nah, pas dari itu aku telepon sama dia, si A katanya. Aku bilang, si A kenapa katanya, kenapa kamu nggak bayar katanya, kenapa ini tempo gini-gini gitu kan. Padahal aku nggak tahu gini-gini lah katanya.
uang kamu katanya aku tadi pak, kenapa nggak disetorin? Aku kan belum gajian ya, udah tahu belum gajian, kenapa kamu minjem? Aku bilang gitu. Jujur ya, aku cuma minjem 5.000, sedangkan kamu lebih dari 10.000 dolar. Aku cuma 5.000 gampang lah, mungkin 3 kali setoran. Nah dari situ, ya udah nanti katanya besok aku kirimin katanya. Dia ngasihnya cuma 900 ya, sedangkan setorannya itu per bulan 2.843 dolar. Nah dari situ dia cuma ngasih 900 doang, dia kirim ke TNG. Nah pas dari situ katanya maaf, katanya nanti aku bakalan ini, katanya bakalan bayar per bulan, gak bakalan telat, dia bilang gitu. Ternyata ditagih lagi, katanya aku belum gajian, nanti ya kalau aku cuti katanya, alias tambah kontrak katanya dapat cuti tahunan, katanya gini, dapat duit tahunan kayak gitu. Nah makanya dari situ ditelepon sampai kan dari 2003 Juli ya, sampai Januari, Februari, Maret, aku itu viralin tuh ya. Siapa yang tahu ini itu si A, orang ini, orang itu namanya ini, dia nipu aku katanya setiap bulan mau dibayar tapi nggak dibayar sampai sekarang. Di blok WA aku. Sampai ada yang lihat, iya, aku kenal, dia itu kerja di itu katanya, di Borneo, toko Borneo. Nah, toko Borneo itu juga agent kan. Nah, terus di mana? Di Mongkok katanya. Di exit berapa B2 apa gitu, langsung tunjukin. Waktu itu ketahuan alias anu lihat dia gitu ya, ketahuan. Terus lah katanya, Mbak, kok kamu dari sini? Iya, kamu tahu dari mana? Tahu aja katanya. Mana kata utangnya? Iya Mbak, ntar ya, aku mau ke bank katanya, mau minjem gini-gini. Awas aja kalau bank ini, kalau nggak percaya yuk ikutin. Pas ikutin nggak ada yang diterima. Dia minjemnya udah 4 kali bank gitu ya. Minjem ini nggak terima. Kamu kan udah banyak yang minjem, kenapa minjem lagi? Gini-gini gitu katanya. Ada katanya, tapi nanti katanya minggu depan kamu harus dokumennya di setel sini dulu, ya udah. Terus minggu depannya lagi, aku ngikutin dia, Mak. Ternyata malah dia kabur. Terus aku bilang, mana yang namanya ini? Siapa? Aku nggak kenal. Jadi seakan-akan tuh yang punya toko bonnya itu kayak sekongkol gitu kan, dia anak buahnya ya. Apalagi dia dijaga, bilangnya gini, Mbak, nanti kalau misal itu jangan bilang sama mami ya, mami Brone itu kan dia kayak dianggap anak angkat gitu ya, anak yang paling manja, disayangin. Kalau Mbak bilang ke dia aku punya utang kembar nanti gini-gini, marah katanya gitu. Ya udah sekarang cepetan bayar. Iya nanti mau dibayar. Ternyata ya itu pas tahu malah kayak nggak tahu itu sekongkol, nggak tahu apa. Pas aku nyari ke dia tempat partainya dia ya di Borneo itu, ternyata dia nggak ada katanya. Udah katanya jangan ganggu-ganggu aku lagi katanya. Sekarang dia tuh udah keluar ya dari agent Borneo itu, nggak ada kaitannya katanya. Nah, terus aku minta nomor HP, kenapa nggak boleh? Dia bilang nggak boleh lah. Itu kan privasi lah, privasi. Itu kan bukan privasi, itu seandainya seakan-akan kamu nolong dia gitu, nolong orang yang penipu, ngaburin orang yang penipu, bilang kayak gitu, Miss. Nah, sampai sekarang, Miss, udah 1 tahun lebih, 1 tahun 3 bulan, nggak ada kabar. Orangnya masih ada di sini. Kemarin katanya intermediate, waktu bulan Januari tuh. Intermediate dia dapat lagi majikan, baru kerja 4 bulan kalau nggak salah sekarang nih. Ada yang tahu, ada yang bilang katanya gitu. Padahal sih orang yang udah suhu ya, yang udah pernah kenal dia itu tahu, cuman nggak mau ngasih tahu sama akunya gitu, Miss. Makanya kalau aku posting ini diviralin, kenal gak ini, ini si I, oh ya ini si A, aku pernah ketemu di mana, aku cuma lihat doang katanya. Jawabannya gitu di komen-komennya. Enggak kok, nggak kenal, cuma lihat doang gitu. Kayak mereka itu yang komen, yang tahu itu kayak gimana gitu, Miss. Ongkol apa atau gimana lah, pokoknya nggak mau kasih tahu. Makanya itu jujur sampai sekarang tuh masih nyari. Tadi aku putus asa, kenapa nggak dari dulu aja gitu ya, ngasih tahu Miss Yuni gitu kan. Nah cuman apa namanya itu, aku juga tahu dari Miss Yuni kan, ada temen aku, kenapa Mbak katanya nangis, katanya ada masalah apa, katanya ini gini katanya. Lah kamu ngadu aja Miss Yuni, bisa Miss Yuni bisa bantu, katanya mana sih orangnya gini. Kemudian aku kasih nomornya. Nah makanya dari situ aku minta tolong gitu. Ya mungkin sih
uang nggak mungkin dibalikin ya, tapi aku pengen tahu orangnya tuh di mana. Pokoknya feeling aku dia belum pulang dari Indonesia, dia masih ada di Hong Kong, Miss. Tapi nggak tahu dia di mana. Intinya katanya dia interminate, tapi ya nggak tahu motif apa. Intinya dia ganti majikan, ini majikan kedua. Dia ada waktu itu dia majikannya apa namanya itu pertama ya 4 tahun. Nah ini majikan keduanya mungkin baru 5 bulanan kalau nggak salah itu. Masih ingat pokoknya. Makanya aku masih nyari kontak-kontak itu. Terus aku main ke anunya itu, Bronia tetap aja katanya. Katanya gini kan aku nyebut-nyebut ya waktu bikin viral ya. Aku ngeser-ngeser, aku bilang ini katanya dia itu sekongkol, ada tanda sekongkolnya sama itu agent Borneo. Terus langsung ada yang nge-tag dia di messenger, kamu sih yang namanya A katanya, siapa yang sekongkol katanya, saya nggak sekongkol, aku nggak terima, aku bakalan ini katanya lapor polisi. Terserah, emang kenyataannya gue minta nomor HP dia, kenapa nggak dikasih, ya kan sekongkol, aku bilang kayak gitu. Aku sampai kapanpun aku nggak bakalan terima, aku bakalan lapor kamu ke polisi, ke imigrasi, katanya bodoh amat gitu. Aku cuma minta nomor HP-nya dia, kenapa nggak dikasih? Seakan-akan kan dirahasiakan, seakan-akan dia disembunyiin gitu. Nah dari situ, Mbak, sebentar. Tahu nggak boleh memberikan nomor HP tanpa izin orang itu. Tahu nggak peraturan di Hong Kong? iya, Jika orang lain memberikan iya, nomor tanpa izin, kamu bisa dikasusin masuk penjara loh, Mbak. Ngerti nggak? iya, Miss. Jadi kalau kamu memviralkan orang lain karena orang lain tidak memberikan nomor itu, kamu yang salah, sayang. Kamu nanya sama orang dan orang itu tidak memberikan nomor, itu benar loh. Apa yang dia lakukan benar loh. Karena tidak boleh memberikan nomor tanpa seizin yang punya. Ngerti nggak? Iya, Miss. Di Hong Kong itu aturannya seperti itu. Dan jika kamu datang ke satu tempat dan orang itu telepon polisi karena kamu mengganggu kesejahteraan orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain, kamu jadi kasus loh. Ngerti nggak? Jadi intinya adalah saat kamu meminjamin orang uang, kamu harus mengikhlaskan uang itu. Kamu nggak akan bisa mencari dia. Kamu viralin pun kalau dia nggak mau bayar, apa yang bisa kamu lakukan, sayang? Saya bukan ingin menutupi, saya nggak kenal orang yang kamu maksud ya. Jangan dibilang Miss Yuni juga membantu menutupi ya. Ngerti nggak? Iya, Miss. Nanti dikira Miss Yuni membantu menutupin orang yang kamu cari. Saya nggak kenal. Saya nggak tahu siapa kamu, saya nggak kenal dia. Cuman saya kasih tahu peraturannya. Jika kamu meminta nomor orang lain, dan orang itu memberikan tanpa seizin, itu bisa dilaporkan ke polisi. Dan masalah utang piutang itu nggak ada hubungannya dengan siapapun. Karena di Hong Kong itu nggak boleh utang piutang. Dilaporin percuma. Mau laporin kemana kamu? Ngerti? Iya. Jadi kenapa kamu baru di Hong Kong, potongan belum selesai utang bank? Kalau kamu tidak ada hubungan spesial sama dia, kenapa kamu memberikan uang itu padanya? Benar nggak? Anak itu tomboy. Iya. Karena anak itu tomboy, maka kamu memberikan pinjaman itu. Benar atau tidak? Iya, benar. Nah, berarti kan kalian punya hubungan spesial satu sama lain. Dia tujuannya ingin mendapatkan uang dari kamu. Benar nggak? Nggak tahu sih, Miss. Bilangnya sama aku gini. Katanya kan aku minta tolong sama dia. Kamu katanya mau pinjam nggak? Ya aku jujur, aku pinjam tapi 5.000 aja gitu kan. Nggak, masalahnya kan Terus kamu kata percaya, dia, sayang. Masalahnya kamu percaya. Terus data sendiri kenapa diberikan ke orang lain? Benar nggak? Iya. Kalau dia perempuan biasa aja, belum tentu kamu mau minjemin datanya loh. Karena dia tomboy, kamu sering bareng sama dia, setelah uangnya nggak ada, dia nggak pernah nyari kamu. Benar nggak? Iya. Ya sebenarnya sih bukan karena dia tomboy ya. Dulu waktu di PT-nya satu PT bareng ya, dia masih feminim, masih rambut panjang. Kan Mbak, waktu itu kan saya sudah bilang, Singapura. saya sudah bilang,
kamu kenal sama seseorang, gandeng jemput pun nggak bisa garansi dia akan mengembalikan uangmu kan? Bener nggak? Iya, benar. Kalau masalah uang utang piutang, kakak adik aja bisa bertengkar, bener nggak? Benar. Bener nggak? Iya, benar. Jadi intinya adalah tidak peduli dia tomboy, tidak peduli dia nggak tomboy, intinya kalau sudah uang itu kan enak kan, Mbak? Bener nggak sih? Iya, iya, benar. Nah, tujuanmu ngadu sama Miss Yuni apa coba? Ya mungkin Miss Yuni bisa kenal atau bisa tahu atau bisa kayak orang-orang kan apapun itu kayak yang tadi Miss Yuni diviralin masalah ini, masalah itu,